Datang di SMA Negeri 1 Onan Gajah. Saya Tuti Susianti Sihombing SPD. Saya mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibimbing oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Isman M.Hum dan guru pamong Bapak Ramses Siburian. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMA Gajah, yes. Terima kasih. Sangat semangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin siapa? Ya, silakan Samuel. Sebelum memulai belajar kita, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Agung Hasihoran Banjarnahor. Ibu. Antika Jadiaman Lumban Batu. Anita Rahmawati. Cindy. Danoval Roganda. Dela Kesia. Dipa Kwena. Adelia Stefani. Elseria Silaban. Ferry. Galadia. Imam. Jernita. Kevin. Martin. Hadir Bu. Masyola. Mesriani. Putri. Ranita. Raplandi. Rosauli. Samuel Bandao. Hadir Bu. Sartania. Suryani. Tesalonika. Teresia. Tia Pernita. Willy. Hadir Bu. Ya, semuanya hadir ya, terima kasih. Semoga kedepannya juga dipertahankan kehadirannya untuk kelas 10 MIA 2. Baiklah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional yang dibawakan oleh Teresia. Silakan Teresia, berdiri. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi. Padamu negeri, kami berjanji, 1, 3 ya. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami berbakti. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Ya, silakan. Nah, di minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, jenis-jenis teks eksposisi, dan juga ciri-ciri teks eksposisi. Siapa yang masih mengingat pengertian teks eksposisi? Ya, silakan. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisikan gagasan-gagasan atau argumen-argumen yang disertai dengan pendapat-pendapat atau alasan-alasan yang kuat. Ya, bagus. Tepuk tangan buat temannya.
pembaca. Ya bagus, tepuk tangan untuk Jadi Ibu sangat senang karena kalian masih mengingat pelajaran sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, bisa kita lihat slide, masih tetap dalam materi teks eksposisi. Ada indikatornya, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi, menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini berdasarkan indikator pencapaian kompetensi melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Ibu harapkan kalian mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi dengan tepat. Ibu harapkan kalian terampil menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan dengan rasa syukur, ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif, serta dapat bekerja sama. Adapun hal-hal yang akan Ibu nilai nanti, yaitu mengenai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan kalian. Manfaat pembelajaran kita, Ibu harapkan dengan melakukan diskusi ketika kalian melihat peristiwa di lingkungan sekitar, memunculkan minat kalian untuk dapat menyusun teks eksposisi dengan benar. Pernahkah kalian mengemukakan pendapat? Pernah. Pernah? Nah, pendapatnya itu ditolak atau diterima? Diterima. Yang disampaikan si Cindy kadang ditolak, kadang diterima. Nah, jika pendapat kalian itu ditolak, kira-kira apa alasannya pendapat kalian itu ditolak? Pendapat kita kurang sesuai. Iya, bagus. Kurang tepat dan kurang jelas. Kurang tepat dan kurang jelas. Yang lain? Iya, silakan Teresia. Kurang masuk akal. Tidak logis atau kurang masuk akal. Diakibatkan apa kurang masuk akal dan tidak logis? Tidak disertai dengan Fakta. iya, bagus, fakta-fakta dan data-data yang ada, atau tidak bersifat objektif. Bagus. Nah, untuk lebih paham silakan amati video berikut ini. Update gempa bumi di Tapanuli Utara hari ini. Gempa berkekuatan 6 magnitudo yang mengguncang Tapanuli Utara pada Sabtu, 1/10 pukul 2.28 waktu Indonesia Barat menimbulkan sejumlah kerusakan. Kabin Darurat dan Logistik BPBD Tapanuli Utara, Sihol Damai Perjuangan Situmeang, mengatakan rumah warga hingga rumah ibadah dilaporkan rusak. Ada rumah ibadah, rumah warga juga dan rumah ibadah, gereja, satu di Parmonangan, kata Sihol. Untuk jumlahnya kami masih mendatanya. Dia mengatakan, getaran gempa masih kerap terasa hingga saat ini. Berdasarkan data dari Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, hingga pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, sudah ada lebih dari 43 kali gempa susulan. Sihol mengungkapkan, selain kerusakan pada bangunan, BPBD juga tengah mendirikan tenda-tenda di sekitaran rumah sakit. Sebab, sejak gempa mengguncang, pasien banyak yang dievakuasi keluar gedung rumah sakit, salah satunya di RSUD Tarutung. RSUD Tarutung, pasien dievakuasi, kata Sihol. Kami saat ini fokus memasang tenda untuk pasien di rumah sakit. Kami mulai pasang tenda dari pukul 4.30 WIB. Soalnya pasien diungsikan di luar sekarang kondisi hujan, jadi kami harus selamatkan mereka dulu, sambungnya. Dia mengungkap ada puluhan tenda yang dipasang di lokasi dekat rumah sakit tersebut. Adapun korban jiwa maupun korban luka masih dalam pendataan.
Ini kami masang tenda, ada puluhan korban, masih didata, masih masuk terus data korban, yang luka-luka masih banyak yang masuk, ungkapnya. Selain korban luka, ada juga korban meninggal dunia. Namun, kata Siholt, korban tersebut diduga tewas karena kaget, bukan akibat terkena dampak reruntuhan gempa, pungkas. Iya. Nah, berdasarkan video yang kamu tonton, siapa yang bisa menanggapi video ini? Baik berupa pertanyaan juga bisa. Ya, silahkan. Tesalonika. Iya. Gempa yang terjadi di Tapanuli Utara mengakibatkan rumah-rumah di sana rusak dan juga rumah ibadah. Gempa di sana mengakibatkan beberapa orang, bahkan puluhan orang mengalami luka-luka. Bahkan ada yang meninggal. Akan tetapi meninggal bukan karena terkena gempa ataupun runtuhan dari rumah-rumah, akan tetapi karena terkejut karena gempa tersebut. Iya, bagus. Terima kasih buat Tesalonika. Tepuk tangan untuk Tesalonika. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, silakan Imam. Dari video detik-detik gempa yang kita lihat, apakah kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Seperti yang kita tonton dalam video tersebut, itu termasuk teks eksposisi berita karena memberikan informasi dari suatu kejadian atau peristiwa. Iya, bagus. Bahwa video tersebut bisa kita tuangkan ke dalam teks eksposisi. Ada lagi yang mau menambahkan? Mas Yola? Iya. Kita dapat membuatnya dalam sebuah teks eksposisi karena dalam video tersebut terdapat sebuah berita yang benar-benar fakta dan Iya, bagus. Terima kasih. Baiklah, untuk meningkatkan pemahamanmu, Ibu akan bagikan bahan ajar mengenai struktur teks eksposisi. Kelompok ya. Sudah dilihat bahan ajarnya? Nah, kita lanjutkan. Yang mampu nanti untuk menyusun teks eksposisi, terlebih dahulu kalian harus memahami apa itu struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi itu terdiri dari ada apa? Iya, terdapat tesis, argumentasi, rekomendasi yang menjadi pembeda dengan jenis teks yang lain. Nah, tesis atau pernyataan pendapat sesuai dengan pengertiannya juga merupakan bagian dari struktur teks eksposisi. Pernyataan pendapat itu biasanya terletak di awal teks. Sedangkan argumentasi itu adalah berisikan penjelasan, alasan-alasan logis dan juga bukti-bukti. Bagus. Rekomendasi berisikan berisikan kesimpulan atau penguatan dari pendapat yang disampaikan atau tesis. Nah, barangkali anak didik kami di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita tidak terlepas menyampaikan sebuah pendapat, baik itu berupa tulisan ataupun lisan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari yang serba digital ini, yang sering kita sampaikan komentar berupa tulisan melalui apa? Medsos. Bagus. Media sosial berupa apa itu? Facebook, iya, dan lain sebagainya. Hampir tiap hari kan? Tidak terlepas kalian kan? Nah, jadi untuk itu
gunakanlah komentar-komentar yang positif. Karena mengutarakan pendapat tadi merupakan eksposisi. Jadi, gunakan jemari kita ini ke hal yang positif. Kalau dahulu mulutmu adalah harimaumu, di zaman sekarang ini adalah jemarimu adalah harimaumu. Apalagi yang menjadi pembeda dengan teks yang lain? Kita lihat dari kebahasaan yang digunakan teks eksposisi. Ada apa aja? Menggunakan kata menggunakan kata sifat, afisasi atau penyembuhan, menggunakan kalimat coba. Iya, bagus. Nah, untuk melatih pemahamanmu, kemampuannya, Ibu akan membagikan LKPD berdasarkan video yang kamu tonton juga tadi. Ini dikerjakan secara mandiri. Ada lagi yang belum dapat? Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sama Ibu, ya. Kalau ada yang kurang jelas mengenai instruksi di LKPD bisa ditanyakan Ibu.
Waktunya tinggal 1 menit lagi. Dikerjakan sendiri. Ya, waktunya habis. Nah, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yang sudah siap? Ya, silakan Cindy. Ya, berdiri aja. Ya, dibacakan aja. Ya, silakan. Struktur yang saya dapat dari teks tersebut adalah tesis terdapat di paragraf 1, argumen di paragraf 2 sampai 3, penegasan ulang terdapat di paragraf 4. Kebahasaan teks yang saya dapat dari teks tersebut adalah istilah, contohnya morfologi, meteorologi, klimatologi, atau magnitudo. Kata sifat, rusak dan terjal, afiksasi, kepanikan, dan menghindari. Kalimat verb yang saya dapat dari kalimat tersebut adalah bangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dan sekitarnya harus dibangun menggunakan konstruksi bangunan tahan gempa bumi guna menghindari dari risiko kerusakan. Ya, bagus yang disampaikan Cynthia. Benar? Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, silakan Teresia. Struktur dari teks gempa Tapanuli yaitu pada tesis terdapat pada paragraf pertama, argumen 2 dan 3, penjelasan ulang 4, dan ciri kebahasaan teks eksposisinya yaitu istilah seperti irigasi, fasilitas, evakuasi, kata sifat, rusak, afiksasi yaitu bangunan, kalimat verba, kerusakan atau kepanikan. Ya, tepuk tangan untuk Cindy dan Teresia. Sekarang dikumpul lembar kerjanya. Dari belakang, satu orang dari belakang. Sudah. Nah, karena suasana ini sangat menegangkan, ya kan? Kita penyegaran dulu ya. Iya. Jadi Ibu undang untuk berdiri. Nah, kita bernyanyi aja ya. Jadi balonku ada 5. Jadi ini balonku ada 5. Di sini juga balonku ada 5. Jadi ini, kelompok yang sana, kelompok yang ini, kelompok yang sana. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi pertahankan suara masing-masing. Sudah bisa dilakukan? Baik. Oke, dimulai dari kelompok 1. Balonku ada 5. Balonku ada 5. Balonku ada 6. Balonku ada 8. Merahku nada nada. Merahku nada nada. Merahku
Oke banget. Ya, silakan duduk. Karena tidak ada yang salah, ya kan? Kelompoknya mantap-mantap semua. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, menganalisis sudah merupakan bagian dari desain. Sekarang, supaya mampu menyusun teks eksposisi, kalian harus tahu terlebih dahulu apa yang menjadi langkah-langkah. Ya, nah langkah-langkah untuk menyusun teks eksposisi yaitu yang pertama kalian bagaimana? Menentukan topik. Iya. Yang kedua, mendata argumen-argumen yang ada di bagus. Yang ketiga, kembangkan teks eksposisi berdasarkan gagasan pokok sebagai gagasan penjelas. Iya, bagus. Nah, sekarang kalian sudah membentuk kelompok. Jadi, nanti diskusi kelompok kalian itu adalah menyusun teks eksposisi berdasarkan kerangka mendata argumen-argumen yang hendak ditulis tadi. Jadi, tuangkan ke dalam kertas plano atau kertas karton. Sudah dibawa kertas kartonnya, peralatan, alat dan bahan? Sudah? Semuanya lengkap? Lengkap. Ya, baik. Terima kasih. Nah, waktu pengerjaannya ini ada ini 3 struktur bukan? Tadi sudah kita pelajari. Nah, berarti sudah bisa nanti kerjasama dengan kelompoknya, ya. Jadi dikerjakan dengan kelompok masing-masing. Kerjasamanya tadi kolaboratif, ya. Kolaborasinya harus mantap. Sudah ada, ikuti instruksi yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Diskusikan dengan kelompoknya. Silakan bekerja dari sekarang. Jadi waktunya kita sepakati berapa menit? 30 menit. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, ya. Ada pertanyaan? Ada? Ada? Tidak? Sudah paham dengan instruksi yang Ibu bagikan di LKPD? Sudah? Bagaimana kelompok ini? Ada pertanyaan? Tidak? Sudah paham dengan instruksinya? Sudah? Nah, kelompok ada yang bertanya lagi? Kelompok yang lain? Iya, silakan. Iya, dibuat kerangkanya. Jadi dibuat dulu kerangkanya, baru dikembangkan yang merupakan tadi gagasan pokok. Ya.
Waktunya tetap juga diperhatikan.
sambil diingat waktu, Ibu tegaskan kembali. Sambil diingat waktu.
sudah siap? Sudah? Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2? Oke, baiklah. Kelompok siapa yang ingin tampil duluan? Yang lainnya silakan duduk. Ya, kelompok 1 sudah bersiap. Baiklah. Nah, karena sudah, sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja masing-masing, hasil diskusi kelompoknya. Sudah? Nah, Ibu minta kelompok 4 sudah supaya duduk dulu. Kelompok siapa tadi yang ingin tampil duluan? Iya, kelompok 1. Luar biasa kelompok 1 ini ya. Kita lihat kelompok 1, penampilan kelompok 1. Silakan maju. Ya, kelompok yang lainnya supaya dilihat temannya. Selamat siang semuanya. Siap. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil teks eksposisi yang sudah kami buat. Namun sebelum membaca teks eksposisi yang sudah kami rangka, ada baiknya saya membacakan kerangka teks eksposisi tersebut. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya. Nama saya adalah Cindy Indah Amelia Simamura. Nama saya Kevin Brandon Gulet. Nama saya Ferdian Sisnullah. Nama saya Suriana Marut. Saya Galbi Revalina Selabat. Nama saya Rosalie Dewi Kesnutupang. Nama saya Michelle Manado. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan membacakan kerangka teks eksposisi dari kami. Yang pertama, dewasa ini keadaan sungai sudah tidak seperti dulu lagi. Saat ini keadaan sungai, terutama di kota-kota besar, menjadi kotor dan bau. Yang kedua, salah satu permasalahan yang menyebabkan terjadinya banjir adalah perbuatan manusia yang membuang sampah ke sungai. Ketiga, Jakarta merupakan salah satu daerah langganan banjir. Yang keempat, pemerintah kota Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir. Yang kelima, oleh sebab itu, mengenalkan pelestarian lingkungan sangatlah penting dimulai sejak dini. Kami akan dari kerangka-kerangka tersebut. Yang pertama adalah tesis, kedua, ketiga adalah argumen, keempat adalah argumen, dan yang kelima adalah penegasan ulang. Baiklah, teman saya akan membacakan teks eksposisi yang telah kami buat. Jakarta merupakan salah satu daerah yang langganan banjir. Selain letak geografisnya yang berada di bawah kota Bogor yang dikenal dengan sebutan kota hujan, sehingga Jakarta sering menerima air kiriman dari Bogor. Selain itu, warga-warganya tidak disiplin dalam menjaga lingkungan. Mereka saling membuang sampah ke sungai sehingga menyumbat aliran sungai. Pemerintah Kota Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir. Oleh sebab itu, pendidikan mengenai pelestarian lingkungan sangatlah penting. Dengan semua itu, kita dapat memulai membersihkan sungai yang kita cemari. Di sini kita bisa melihat kata teknis seperti anorganik dan geografis. Kata kerja, membuang dan membersihkan. Contoh kata sifat besar dan disiplin. Sekian dari presentasi kami. Apa ada pertanyaan atau tambahan, boleh diajukan. Ya, silakan. Yang ingin menanggapi hasil kerja dari kelompok 1 berupa pertanyaan ataupun saran atau masukan, silakan. Kelompok 3.
Apa Berdiri. upaya? Silakan berdiri. Apa upaya untuk mencegah sampah tersebut? Upaya untuk mencegah sampah tersebut adalah dengan mulai dari hal-hal yang kecil, dari membersihkan lingkungan, membersihkan rumah, dan membersihkan sekolah, dan lain sebagainya. Terima kasih, saya buat dengan jawabannya. Ya, Masih ada tambahan? Jika tidak ada, maka kami akan menutup hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, yang Ibu lihat hasil kerja dari kelompok 1 bagus ya. Biasanya juga ini wow, ya kerjasamanya berarti mantap ya. Iya. Nah, untuk mengenai hasil kerjanya, menyusun teks eksposisi, dilihat dari yang pertama menentukan topiknya sudah jelas. Topiknya sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran sungai. Ya. Selanjutnya mendata argumen-argumen. Argumen-argumen sudah didata di sana yang berupa kerangka dan sudah dikembangkan menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Ya, silakan dipajang di sana di papan tulis. Ya, dibantu. Kelompok siapa lagi yang ingin tampil? Kelompok 2, iya. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok Ya, tunggu dulu, kita tunggu teman kita siap ya. Selamat siang teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tes eksposisi yang kami buat yang berjudul menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sebelum itu, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya di foto Suri. Nama saya Mati Tanggul. Nama saya Agung Siwan Jurnal. Nama saya Imam Arifin Silaban. Nama saya Nusrian Simatubang. Nama saya Rizlani Simbulu. Nama saya Rani Bagus. Oke, selanjutnya kami akan membacakan teks eksposisi yang dibuat. Sebelum kami membacakannya, ada baiknya kami akan membacakan kerangka tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kerangka tesis. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Argumentasi di kelas biasanya dilakukan pembagian tiket per hari untuk menjaga kebersihan. Senegal bilang, kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Selanjutnya, kami akan membacakan tentang teks eksposisi yang dibacakan teman saya. Yang pertama yang menjadi tips dari menjaga kebersihan lingkungan sekolah, tesisnya itu menjaga sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menceritakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa lomba kebersihan sekolah untuk menang minat siswa dan siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Argumentasi. Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas piket biasanya akan bertugas untuk menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama dan kedua selesai.
Penegasan ulang, kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman dan kebersihan lingkungan sekolah. Juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap terawat secara terus-menerus. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan kelompok lain menanggapi. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan. Kami akan membaca dari menjadi kaidah kebahasannya, yaitu kaidah kebahasannya menggunakan kata teknis atau istilah, yaitu kebersihan, lingkungan, lomba, sekolah, sampah, yang menjadi kata sifatnya menarik, nyaman, akrab, dan juga menjadi afiksasi atau penyembuhan, menciptakan kebersihan, menghapus, pembagian, dan juga menggunakan kalimat verba menjadi kalimat verbanya yaitu menciptakan, menghapus, dan juga pembagian. Sekian dari presentasi kami. Jika ada saran atau pertanyaan dari masukan dari teman-teman bisa disampaikan. Ya, Apakah kata lomba dan persembahan termasuk kata teknis? Ya, termasuk. Maaf, tapi kami tidak membuat perlombaan yang ada hanya lomba. Mohon maaf teman-teman, apakah kalian bisa membacakan sekali lagi kata teknisnya? Karena tadi saya mendengarnya kurang jelas. Menjadi kata teknisnya yaitu kebersihan, lingkungan, lomba, sekolah, sampah. Saya yang bertanya, mengapa kalian membuat sekolah ke dalam kata teknis? Mohon maaf teman-teman, mungkin kami keliru dalam mengisinya ke dalam kata teknis. ya, ada lagi? Ya, silahkan. Setiap teks eksposisi mempunyai tujuan. Apa tujuan dari teks eksposisi? Tujuan dari teks eksposisi yang kami buat ini dari menjaga kebersihan lingkungan sekolah supaya kita merasa dalam belajar itu merasa nyaman dan bisa melakukan pembelajaran proses pembelajaran dengan baik. Terima kasih, saya bersedia. Saya yang bertanya, apakah apa yang dilakukan dalam memberikan lingkungan sekolah? Upaya untuk membersihkan lingkungan sekolah seperti memungut sampah, membersihkan lingkungan sekolah, dan juga mengadakan gotong royong. Terima kasih atas sambutannya. Jika tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman, kami akan menutup presentasi kami. Sekian kami dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, bagus, tepuk tangan untuk sangat banyak ya masukan dan juga pertanyaan untuk kelompok 2. Baik juga dari kelompok 4 dan kelompok 1 ya. Jadi bagus hasil kerjanya yang Ibu lihat, bagus. Sudah tertera di sana yang menjadi kerangkanya, pengembangannya. Iya, jadi seperti masukan temannya tadi, mengidentifikasi kata teknis yang ada di sana itu sudah bisa nanti dipelajari oleh kelompok 2 ya. Ada kekeliruan di sana menemukan kata teknisnya. Jadi kata teknis itu adalah istilah-istilah yang digunakan dalam topik tertentu. Sudah kelompok 2? Iya, silahkan duduk.
Berapa yang duluan ini? Oke, kelompok 3 ya. Iya, kelompok 3. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang teks eksposisi yang pernah kami buat. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Tersius Manulang. Nama saya Samuel Mangkau. Nama saya Willy Berbatu. Nama saya adalah Gisa Manggur. Nama saya Gisa Manggur. Nama saya Dede Stefani. Nama saya Satania Tona. Oke, baiklah, maka kami akan memulai presentasi kami. Rusaknya lingkungan alam. Kerangka teks eksposisi. Tesis. Rusaknya lingkungan alam disebabkan oleh manusia. Argumentasi. Manusia seringkali membuang sampah sembarangan dan membakar hutan serta masih banyak lagi. Akibatnya lingkungan menjadi tercemar dan merusak lapisan ozon dan bencana lainnya. Manusia juga membuang sampah yang mencemari laut dan ikan. Kesimpulan dan penegasan ulang. Kita tidak boleh hanya melihat rusaknya alam. Marilah kita menjaga kelestarian lingkungan alam. Dari kerangka yang telah kami kembangkan, dari kami jelaskan, kami bisa mengembangkannya menjadi sebuah teks eksposisi. Rusaknya lingkungan alam. Saat ini lingkungan alam sedang tidak baik-baik saja. Hal ini disebabkan karena manusia yang lalai dan malah merusak lingkungan alam. Manusia yang melakukan pembakaran hutan, membuang sampah sembarangan, asap-asap kendaraan, dan masih banyak lagi. Karena hal-hal tersebut, udara, tanah, dan air mengalami polusi yang di kemudian hari bisa berakibat fatal bagi kita. Peneliti mengatakan bahwa perbuatan buruk manusia tersebut sangat fatal. Akibatnya, sekarang lapisan ozon semakin menipis dan berlubang-lubang. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Selain itu, membuang sampah juga dapat mengakibatkan banjir dan longsor. Tindakan buruk manusia lainnya yaitu membuang minyak dan sampah-sampah ke dalam laut. Ini sangatlah fatal karena air laut menjadi kotor dan ikan yang kita makan mungkin saja telah mengandung zat berbahaya. Mulai sekarang, sebaiknya manusia lebih peduli terhadap lingkungan dengan melakukan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, melakukan tebang pilih, dan masih banyak lagi. Ayo peduli alam dan menjaga kesehatan lingkungan. Kaidah kebasahan istilah seperti reboisasi, positif, global. Terus kedua sifat seperti baik, buruk, dan kata verba membuang dan merusak. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, perkenalkan. Kenalkan, nama saya Imam Arifin. Silakan, saya ingin bertanya, apa upaya untuk mengatasi kerusakan alam tersebut? Upaya dalam mengatasi kerusakan alam tersebut yaitu dengan melakukan reboisasi, tebang pilih, dan membuang sampah pada tempatnya. Sekian. Terima kasih, saya puas dengan jawaban Anda. Apakah ada yang ya. Perkenalkan, nama saya Matita Bubolon. Kenapa manusia melakukan pembakaran hutan? Terkadang untuk memperluas lahan dalam berkebun seperti kebun sawit dan masih banyak lagi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Diva dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa tujuan teks eksposisi yang kalian buat? Tujuan dari teks eksposisi yang kami buat yaitu untuk memberitahukan kepada kalian betapa rusaknya lingkungan sekarang ini dan supaya mengajak kalian untuk melakukan kegiatan positif dalam membantu kesehatan dari lingkungan kita. Ya, silakan. Apakah masih ada lagi?
tidak ada lagi, maka kami akan menutup presentasi kami. Sekian. Berdiri dulu. Nah, sebagai tambahannya sudah banyak tadi yang disampaikan oleh temanmu, kelompok lain, juga masukan, pertanyaan. Nah, untuk kaidah kebahasaan, untuk afiksasi sudah dikasih tadi masukannya, bisa nanti diperbaiki ya. Untuk kelompok 3, kelompok 3, ya. Silakan duduk. Kelompok siapa lagi? Yang terakhir ya, ditutup oleh kelompok 4. Dinaikkan apa? Jangan ikut yang warnanya. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil dari presentasi kami. Nah, sebelum kami membacakan hasil presentasi kami, ada baiknya kita perkenalan dulu, karena pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama saya Rasulullah Margaret Simandulang. Nama saya Donovan Sobri. Nama saya Andika Bundatu. Nama saya Elsie Silatan. Nama saya Pernita Sulumbi. Nama saya Janita Simandulang. Nama saya Putri Diana Papahan. Nah, teman-teman, topik yang kami ambil di teks ini adalah air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah. Oke teman-teman, saya akan membacakan kerangka teks air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah. Tesis. Air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah. Kondisi geografis yang mendukung seperti benteng tropis dan curah hujan yang tinggi menjadikan negara Indonesia yang perekonomiannya tergantung atau ditopang oleh sektor pertanian. Argumentasi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998, definisi dari irigasi adalah usaha dalam penyediaan dan pengaturan air yang terwujud untuk menunjang pertanian. Penggunaan sungai untuk irigasi mampu meminimalisir kerja petani sehingga kinerja petani dapat lebih efektif dan efisien. Dengan memanfaatkan aliran sungai sebagai irigasi, maka tanah sawah akan basah dan tentu saja akan membuat tanah gembur sehingga memudahkan proses membajak dan memudahkan kadar air diperlukan di sawah air sesuai kebutuhan. Dan hal ini sangat berperan penting apabila terjadi kemarau. Rekomendasi. Pemanfaatan air sungai untuk pengairan ke sawah sangat menunjang kualitas dari hasil panen bangsa Indonesia sebagai salah satu negara agraris. Berdasarkan kerangka teks tersebut, kami sudah mengembangkan menjadi teks eksposisi yang utuh, yang dimana tesis berada di paragraf 1 dan 2, argumentasi berada di paragraf 3, 4, 5, 6, 7, dan rekomendasi berada di paragraf terakhir 4 ke 8. Ciri kebahasaan, kata teknis, geografis, pengairan, irigasi, agraris, meminimalisir, efisien, efektif, dan gembur. Kata sifat, bersih dan ramah. Afiksasi, bermanfaat, perekonomian, kesuburan, penggunaan. Dan kata verba, membajak, melancarkan, membasahi, dan mengelola. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun saran yang ingin diberikan, saya akan dipersilahkan. Silakan. Kenalkan, nama saya Reflendi Simbolon, saya dari kelompok 2. Apa manfaat air sungai bagi pengairan sawah? Air sungai sebagai media pengairan sawah memiliki beberapa
kasih atas jawabannya. Kami persilahkan. Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Agung Asyolo Banjarnaur. Apa tujuan teks eksposisi yang kalian buat? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami. Tujuannya yaitu untuk menambah wawasan kita bersama. Agar kita lebih mengetahui manfaat air sungai terhadap sawah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya persilahkan untuk Teresia. Perkenalkan, nama saya Teresia Simanullah. Saya ingin bertanya, apa hubungan dari iklim Indonesia yang tropis dengan manfaat perairan sawah? Iya, bisa. Iklim tropis kita, kalian tahu bahwa iklim tropis Indonesia adalah kemarau dan hujan. Jika kemarau, berarti air di sawah pasti kering ya. Jadi manfaat pengairan air di sawah, jika waktu kemarau, jadi air tetap kering di sawah. Terima kasih. Saya puas dengan jawabanmu, Cindy. Terima kasih. Iya. Perkenalkan, nama saya Rani Baru. Saya ingin bertanya, apa jenis teks eksposisi yang kalian buat? Teks eksposisi yang kami buat termasuk teks eksposisi definisi karena membicarakan suatu topik tertentu. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Apakah ada lagi pertanyaan? Terima kasih atas pertanyaan kalian. Kami ucapkan terima kasih. Koreksi Ibu mengenai kelompok 4. Sudah banyak tadi pertanyaan dan juga masukan, penampilannya juga bagus ya, kelompok 4. Hasil kerjanya juga yang Ibu lihat ini bagus. Nah, untuk mengenai teks eksposisi yang disusun, tadi sudah disampaikan dengan jenis teks eksposisinya adalah jenis teks definisi. Nah, tadi sudah dikasih masukan temannya Cindy ya. Ya, nah, jadi kalau masih ada nanti yang kurang, masih ada yang Ibu lihat itu kurang, silahkan untuk diperbaiki ya. Untuk kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan Ibu. Baiklah anak-anak, hasil presentasi yang telah kamu diskusikan sudah kamu sajikan. Semuanya bagus Ibu lihat. Kalau masih ada yang kurang baik di kaidah kebahasaannya, nanti bisa diperbaiki. Untuk kelompok yang bagus tadi, Ibu apresiasi juga di kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 semuanya bagus. Tapi kamu sudah bisa menilai berdasarkan pemaparan per tiap kelompok tadi, sudah bisa kalian nilai. Kelompok 1 tadi bagus, mantap ya. Iya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Iya, silahkan. Nama saya Devoto Sulit. Saya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita. Kita bisa menyusun teks eksposisi dan kita bisa tahu pengertian, struktur, ciri-ciri, tujuan dan kaidah kebahasaannya. Kita juga diajarkan untuk berdiskusi dan kita bisa bertanya, memberi saran dan masukan dan menjawab pertanyaan. Terima kasih. Iya, bagus, luar biasa jawabannya. Nah, apa yang menjadi pesan dan kesan dari pembelajaran kita? Dimulai dari tadi mendesain sampai dengan menghasilkan sebuah produk seperti yang di depan ini. Iya, silakan Teresia.
kesan yang didapat dari kegiatan yang kita lakukan adalah kita bisa bekerja sama dan saling mendukung antar kelompok, dan juga bisa memberikan kesalahan dan membenarkan kesalahan yang diberikan oleh kelompok lain ataupun kelompok itu sendiri. Terima kasih. Siapa yang bisa menambahkan lagi? Ya, silakan. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan bermanfaat, karena pada saat pelajaran ini kita lebih mengerti tentang teks eksposisi dan kita lebih bisa kerjasama dengan baik. Kita lebih baik bekerjasama dengan sekelompok kita dan lebih mengerti tentang teks eksposisi. Terima kasih. Iya, bagus, mantap ya. Nah, jadi untuk pembelajaran ini melihat pemahaman kalian, untuk menguji pemahamannya sudah sampai di mana, Ibu akan membagikan evaluasi. Dikerjakan secara mandiri, disimpan bukunya, ditutup bukunya, semuanya ditutup bukunya ditutup. Dikerjakan secara mandiri. Waktunya hanya 5 menit. Jangan lupa menulis nama. Ya, sudah bisa dikumpul dari belakang. Ya.
Baiklah, evaluasi sudah siap. Karena tadi pembelajaran menyenangkan, berarti hasil evaluasinya pasti juga bagaimana? Memuaskan atau hasilnya bagus ya. Mudah-mudahan bagus. Minggu depan akan Ibu kembalikan. Nah, untuk selanjutnya tugasnya di rumah silakan dicatat. Tulislah sebuah teks eksposisi. Tulislah sebuah teks eksposisi dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Dalam kurung bebas menentukan topik. Jadi ini bukan lagi diskusi kelompok, tetapi dikerjakan secara individu. Minggu depan dikumpul. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, ditutup dengan doa. Ya, silakan. Untuk menutup pekerjaan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang. Siang. Luar biasa.